Yang kita tahu Suzuki saat ini India banget deh. Motor-motor keluaran mereka benar-benar memiliki desain yang bukan selera Indonesia banget. Mulai dari motor yang begini, begini, dan begini. Di video kemarin kita sudah mengangkat kelebihan Suzuki. Dan memang semua kelebihan Suzuki ini bisa dibilang di atas kompetitor kelasnya. Namun, walaupun Suzuki memiliki kelebihan dari segi mesin, cat, QC, dan lainnya, tapi semua orang rata-rata hampir mengeluhkan desainnya. Dan cukup banyak yang komen hal begitu. Memang bukanlah rahasia lagi kalau Suzuki Indonesia ini emang suka ngambil motor dari Suzuki India secara ngeplok, alias tidak ada penyesuaian lagi. Dan inilah satu-satunya kelemahan Suzuki saat ini. Tapi kalau kita lagi ngomongin desain India, sebenarnya bukan Suzuki aja yang punya motor aneh di India. Yang mana motor keluaran Honda atau Yamaha juga memiliki motor yang bisa dibilang unik atau aneh bin ajaib dan bukan selera Indonesia banget. Misalnya Honda. Entah kenapa Honda yang notabene pabrikan Jepang yang selalu memberikan desain terbaik, kenapa bisa ngeluarin motor Vrinda Fine Style ini, yaitu Honda Navi. Motor ini aneh bin ajaib sih, karena motor ini bermesin Honda Beat tapi memiliki bodi mirip motor sport Naked Mini. Ide Honda India sebenarnya membuat motor ini untuk meniru motor Honda MSX, Honda Monkey, atau Kawasaki Z125. Tapi ide Honda terlalu jauh nih, karena motor dengan model begini ya harusnya sih ya manual. Namun Honda dengan sengaja dan sadar membuat motor ini menjadi motor bertransmisi otomatis. Dengan demikian, motor ini memiliki rongga yang kosong di bawah tangkinya. Gak bahaya tak? Ya walaupun kekosongan ini bisa ditambah part aftermarket seperti tas, tapi ya tetap aja entah tujuan motor ini apaan. Ya karena kalau mau jadi motor matic, ya kayaknya motor ini jauh dari kata nyaman dibandingkan matic konvensional. Ya cukup menggelikan sih memang. Motor ini didukung oleh mesin 109,19 cc 1 silinder 4 tak. Dan motor ini mampu menghasilkan tenaga maksimal 8,03 PS di 7000 rpm dan torsi maksimal di 8,94 Nm di 5500 rpm. Dengan spesifikasi tersebut, Honda mengklaim Navi dapat mencapai kecepatan tertinggi di 81 km per jam. Sebenarnya mungkin ya kalau untuk pasar Indonesia motor ini bisa menjadi lebih baik lagi tampilannya. Karena secara konsep sebenarnya ya udah bagus. Kemudian selain Honda Navi, Honda juga ngadi-ngadi lagi nih ngeluarin motor Honda Activa. Namun uniknya adalah walaupun motor ini bikin mata perih, tapi motor ini adalah motor terlaris Honda di India. Sungguh luar biasa ya. Selain Honda, Yamaha juga mengeluarkan produk yang nggak sesuai selera kita banget nih. Misalnya Yamaha FZS25. Aduh itu motor udah kayak motor Kamen Rider sih. Entah bagaimana maksud dan tujuannya. Mungkin ya ini sekilas mirip Bison, tapi bedanya ini Bison yang lagi kena steroid. Lebih gede lagi. Uniknya lagi nih, motor ini laku di sana dan Yamaha India berinisiatif membuat versi fairing dari motor ini dengan nama Phazer 250. Tampilannya hancur banget. Pasar loak, Bener-bener kayak nggak nyangka kalau ini tuh motor Yamaha. Mungkin FZS25 udah cukup aneh, kalau ini udah lewat dari kata aneh sih. Kemudian di kelas maticnya, Yamaha ngeluarin Yamaha Reize. Sebenarnya ini motor cukup oke sih, cuman aja entah kenapa ya kalau dilihat desain India tuh motor depannya lebar, terus bagian bodi bawahnya tebek, belakangnya nyempit. Kalau dilihat sekilas sih motor ini ya fine-fine aja, tapi kalau ditegasin ya gitu deh. Namun Yamaha dan Honda walaupun begitu produk-produk mereka yang khusus India tidak sebanyak Suzuki. Maka tidak mengherankan Suzuki ya cukup besar di India karena produk mereka ya banyak yang khusus India. Ini bisa terlihat jelas sih kalau Honda dan Yamaha emang punya beberapa motor yang desain India. Kalau Suzuki nih ada Gixxer SF. Motor ini memiliki tampilan yang nanggung, fairing tapi garis lancipnya kayak ngegantung dengan spakboard. Selain itu ada VS Strom SX. Motor ini sebenarnya cukup oke secara tampilan, tapi tampilan depannya aja. Karena tampilan belakangnya nggak banget. Mungkin ya bagi sebagian orang Indonesia emang motor-motor ini tuh aneh-aneh. Pertanyaannya, kenapa harus ada perbedaan produk antara India dan Indonesia? Sebenarnya dalam dunia ekonomi itu perlu dilakukan mengingat selera pasar yang berbeda. Di dunia ekonomi, hal tersebut biasanya disebut adaptasi produk. Adaptasi produk adalah hal-hal yang melibatkan modifikasi produk yang sudah ada sehingga cocok untuk berbagai pelanggan dan pasar. Strategi ini dilakukan untuk membantu perusahaan tetap relevan karena nilai konsumen bergeser dari waktu ke waktu dan persaingan semakin ketat.
Walaupun memang di dunia otomotif adaptasinya ya cukup masif, karena bisa hampir merubah keseluruhan tampilan motor. Namun walaupun tampilannya berubah, biasanya part lainnya tetap sama, misalnya mesin dan lainnya. Walaupun demikian, ada satu produsen yang ada di Indonesia tapi nggak melakukan hal itu, yaitu Kawasaki. Kawasaki tidak melakukan hal tersebut dan tetap menjual motor mereka sama persis dari secara tampilan di seluruh dunia. Paling ya ada perbedaan spek mesin dan minor lainnya aja. Sisanya ya sama. Pertanyaannya, kenapa Kawasaki tidak melakukan adaptasi produk? Kawasaki memilih tidak melakukan hal ini karena pada dasarnya Kawasaki adalah brand motorsport alias moge. Jadi jika sudah di kelas sport, tidak perlu melakukan hal tersebut. Karena biasanya motorsport akan diterima oleh seluruh kalangan. Kenapa bisa demikian? Ya karena bentuk motorsport biasanya ya gitu-gitu aja, aman desainnya. Tapi ya walaupun adaptasi produk ini dilakukan oleh kebanyakan produsen, uniknya Suzuki Indonesia membawa mentah-mentah desain Indianya ke Indonesia. Kenapa Suzuki melakukan hal itu? Mungkin ya Suzuki tidak mau mengeluarkan biaya atau effort lebih untuk menyesuaikan pasar lagi. Atau ego Suzuki bahwa mereka merasa pasar India itu sama kayak Indonesia. Atau nih ya, mungkin Suzuki tidak melihat Indonesia sebagai pasar yang seksi lagi. Jadi ya udah Indonesia terima apa adanya aja. Ya udah. Jika kita mau bandingkan dengan Yamaha atau Honda, mereka tidak mengeluarkan motor versi India mereka ke Indonesia. Jadi jika ada yang mau beli Honda Navy misalnya, bisa langsung melakukan import ke Honda langsung. Walaupun sebenarnya pada tahun 2020 kemarin Honda mau ngerilis motor ini di Indonesia, tapi sampai saat ini belum ada penjelasan lebih. Mungkin ya Honda mengambil contoh nyata dari Suzuki, karena mereka yang membawa desain India langsung ke Indonesia, motornya akan ditolak mentah-mentah oleh pasar Indonesia. Ditambah bagaimana mau masuk Indonesia di tahun 2020. Di India sendiri aja udah discontinue. Masa iya di sana aja nggak laku mau berharap di sini laku? Jadi ya pemikiran Honda sangat realistis. Dan lebih baik mikirin penjualan Honda Beat sama Vario aja lah yang notabene udah kayak jualan kacang. Nah itu bener. Oh iya sekali lagi nih, mungkin ya jika penjualan Suzuki meroket lagi dan mereka tidak hanya menjual Saeb sama GSX aja, alias motor bebek atau skutiknya laku lagi, Suzuki Indonesia akan berani mengatakan tidak kepada Suzuki Pusat agar motor yang masuk jangan lagi motor dengan desain India. Karena ya cukup disayangkan memang Suzuki saat ini. Mesinnya padahal awet, setnya bagus dan lainnya. Hanya aja kekurangan yang paling fatalnya ya adalah desainnya yang begitu banget. Beda banget nih jika dibandingkan sama motor zaman dulunya yang belum ada India-Indianya. Yang kayak gini, gini dan gini. Cakep-cakep semua kan? Dan selera anak muda banget. Gimana nih menurut kalian? Suzuki harus ngeluarin motor kayak gimana sih agar bisa diterima di pasar Indonesia? Apakah Suzuki harus ngeluarin motor ngabres macam Yamaha Aerox? Komen di kolom komentar di bawah ya. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!